Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Alristita Ardiawani. Saya dari kelas reguler D, Program Studi Pendidikan Antropologi. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi pengantar ilmu sosial yang tidak dipahami oleh teman saya yang bernama Tiana Mora dan M. Adit Kurniawan. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yang tidak dipahami oleh Tiana Mora yaitu tentang pranata sosial dalam sosiologi. Yang saya akan bahas pertama kali yaitu pengertian pranata sosial. Pranata sosial adalah institusi atau lembaga sosial hasil kesepakatan anggota masyarakat yang dibuat untuk menjalankan sistem sosial. Selanjutnya, adapun fungsi dari pranata sosial yaitu untuk menyadarkan seluruh anggota masyarakat agar berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran yang terwujud dalam perilaku tersebut diperlukan dalam rangka menjaga keharmonisan dan kelanggengan sistem sosial. Sosiolog ahli konflik sosial yaitu Robert K. Merton mengidentifikasi adanya dua fungsi pranata atau lembaga sosial ketika dibentuk, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Menurutnya, setiap institusi sosial memiliki kedua fungsi tersebut. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan, diorientasikan, didesain, dan dimanifestasikan. Dalam artian, pranata atau lembaga sosial sengaja dibentuk untuk fungsi manifest, sedangkan fungsi laten merupakan fungsi lain yang muncul di luar perkiraan dan ekspektasi awal. Sebagai contohnya yaitu dalam keluarga. Keluarga adalah sebagai institusi sosial yang terbentuk lewat pernikahan. Pernikahan memiliki fungsi manifest, salah satunya adalah untuk menghasilkan keturunan. Namun juga memiliki fungsi laten, yaitu untuk membantu jomblo keluar dari sindiran atau tekanan sosial. Dalam artiannya yaitu dengan menikah, jomblo tidak lagi khawatir terhadap ancaman dirinya tidak laku. Selanjutnya ada jenis pranata sosial dan contohnya. Dilihat dari jenisnya, institusi sosial sangat beragam. Saya akan menyebutkan beberapa pranata atau institusi sosial yang sudah sangat umum saja. Beberapa di antaranya yaitu pranata keluarga, pranata pendidikan, pranata ekonomi, pranata agama. Kita akan bahas secara ringkas definisinya satu persatu. Yang pertama ada pranata keluarga. Merupakan sistem nilai, norma, dan perilaku dalam lingkup unit sosial kecil yang dinamakan keluarga. Setiap keluarga memiliki nilai dan normanya sendiri. Sebagai contohnya yaitu di Indonesia, pernikahan menjadi pintu masuk untuk membentuk keluarga. Namun di beberapa negara, untuk membentuk keluarga tidak harus dengan menikah. Yang kedua ada pranata pendidikan, yaitu sistem nilai, norma, dan perilaku dalam lingkup pendidikan. Pendidikan yang dimaksud seringkali diasosiasikan dengan pendidikan formal seperti sekolah. Sekolah merupakan pranata pendidikan karena di dalamnya berlangsung proses sosialisasi nilai, norma, dan perilaku. Sebagai contohnya, sekolah mengajarkan anak didik untuk punya kesadaran berperilaku santun terhadap orang yang lebih tua. Yang ketiga ada pranata ekonomi, yaitu sistem sosial tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kesejahteraan. Pranata ini memiliki aturan-aturan tertentu tentang proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bisa menjadikan marketplace sebagai contoh dari pranata ekonomi. Di tempat seperti pasar, terdapat sistem nilai dan norma yang mengatur bagaimana proses ekonomi dilakukan. Yang keempat ada pranata agama, yaitu sistem nilai dan norma yang terkait dengan keyakinan dan kebenaran. Agama sebagai pranata sosial dapat dipahami dengan adanya aturan-aturan transendental yang mengatur kehidupan manusia. Sebagai contohnya yaitu salah satu agama menghimbau umat yang menganutnya untuk menghadap Tuhannya setidaknya 5 kali dalam sehari. Maka penganut agama tersebut mempraktikkannya dengan penuh keyakinan sesuai dengan ajaran agamanya. Baiklah, selanjutnya materi kedua yang tidak dipahami oleh teman saya yaitu Tiana Mora, yaitu ruang lingkup ilmu politik menurut Conley Hadilon. Baiklah, adapun ruang lingkup ilmu politik menurut Conley Hadilon
yaitu yang pertama ada teori politik, yang kedua ada partai-partai politik, yang ketiga ada administrasi negara, yang keempat ada hukum internasional dan politik internasional, yang kelima ada organisasi internasional, yang keenam ada pendapat umum dan propaganda, yang ketujuh ada perbandingan politik, yang kedelapan ada pemerintah pusat dan daerah, dan yang terakhir ada hukum tata negara dan hukum internasional. Baiklah, selanjutnya materi yang tidak dipahami oleh teman saya yang bernama M. Aditya Kurniawan, yaitu tentang multikulturalisme. Baiklah, adapun pengertian dari multikulturalisme yaitu multi berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi multikultural adalah budaya yang banyak atau lebih dari satu. Sedangkan secara istilah, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Multikulturalisme juga dapat disebut sebagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan tersebut menyangkut nilai-nilai, norma-norma, sistem, budaya, kebiasaan, adat istiadat, dan politik yang dianut oleh mereka. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai materi pengantar ilmu sosial yang tidak dipahami oleh teman saya yang bernama Tiana Mora dan M. Aditya Kurniawan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.